Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat gak nih? Mana suaranya kalau masih semangat? Kalau saya bilang semangat, kalian bilang semangat banget ya? Masih semangat semuanya? Masya Allah, luar biasa ya kakak-kakak ini. Aduh, ini ada yang udah nikah belum? Belum semua ya? Satu pun gak ada yang ngedampingin temennya, mungkin ada satu yang udah nikah ngedampingin temennya supaya nggak galau terus gitu mungkin. Tahu Jovisa dari mana teman-teman? Instagram, rata-rata dari Instagram ya. Oke baiklah, kenalkan saya Lenika, founder dari Sharing Sahabat. Di sini kita nggak sendiri teman-teman. Jomblo itu nggak sendiri, banyak tuh. Dihitung aja ada berapa jomblo di sini ya kan? Di sini kita ditemenin sama 3 teman-teman kita yang cantik, salihah. Bentar ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Ada Kak Maulia. Kak Maulia yang mana? Cung. Oke, saya. Panggilannya Kak Lia. Beliau ini kelahiran Jogja, berarti asli Jogja ya Kak ya? Oke, di sini lahir aja sih. Beliau mengenyam pendidikan S1 Fakultas Teknik Pertanian, betul? Betul. Terus juga jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Beliau aktivis dakwah, co-founder Unique B, founder Hijrah Tuna, untuk targetnya anak kampus ya? Iya, betul. Jadi baju-baju syar'i gitu bisa sama Mbak kali ya? Promosi sekalian nih. Terus beliau ini juga pembina komunitas mahasiswi pemuda muslimah Yogyakarta. Betul ya Kak ya? Terus di sini juga ada Ukti Evinda. Ukti Evinda, ini beliau ini tuh penyiar radio loh. Bukan penyiar radio sih. Harusnya lebih bawel dari saya nih. Bukan penyiar radio. Gimana? Tapi salah satu pengisi aja. Oh, salah satu pengisi di radio apa Q. Kak? Q. Radio Q. Radio Q. Dan beliau ini kelahiran Banyuwangi. Beliau juga aktivis dakwah plus penyiar radio di radio Q itu ya. Pengisi, oke, pengisi. Dan beliau mengenyam pendidikan S1 Fisika di Erlangga dan S2-nya di Fisika UGM. Masya Allah. Dan yang terakhir ini ada Ukti Ezi, beliau kelahiran Bukit Tinggi. Beliau mengenyam pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Andalas dan juga S2-nya di Akuntansi UGM ya? Iya, benar. Masih tesis. Nah, beliau ini juga aktivis dakwah di HMM Pascasarjana UGM, peneliti tentang sistem akuntansi dan juga founder Hijrah Tujanah. Masya Allah banget ya background dari beliau-beliau ini. Tahu nggak teman-teman? Jodoh, kita tuh sering banget sih galauin jodoh. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih jodoh itu apa? Ada yang tahu nggak? Pernah mikir nggak? Apa jodoh itu selalu pasangan sih gitu? Kadang kan ada yang mikir, oh jodoh itu bisa jadi ketemu temen baru itu jodoh atau takdirnya gitu. Nah terus kadang ada yang bingung, jodoh sama cinta bedanya apa sih? Ya nggak? Ada yang bisa nggak bedain? Kalau cinta udah pasti jodoh nggak? Kalau jodoh udah pasti cinta nggak? Nggak. Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Jomblo sih sukanya kemana-mana ya pikirannya ya, bingungnya. Coba deh, ngomong-ngomong soal jodoh nih Kak. Untuk ketiga kakak cantik yang solihah ini, aku mau nanya nih. Makna cinta sebenarnya itu apa sih? Mau dari pribadi kan biasanya nih teman-teman cinta itu pemaknainya kan gini. Aku tuh nggak bisa maknain cinta. Cinta itu kayak apa sih muncul tiba-tiba di hati ya nggak? Aku tuh nggak bisa menjelaskan apa itu cinta gitu. Kadang banyak yang kayak gitu. Tapi sebenarnya cinta sendiri itu apa sih? Mungkin Kak Ezi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jovisa. Kayaknya kurang semangat ya. Selamat sore Jovisa. Ya semangat ya dipanggil Jovisa. Gak apa-apa, gak usah baper karena kita sama-sama Jovisa ya. Jadi gak usah baper. Sebelum menjawab apa sih definisi cinta? Di sini saya pengen tahu siapa yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Oh nggak ada ya. Berarti bagus. Karena sebenarnya, mohon maaf ya, karena sebenarnya setiap manusia ketika mereka itu lahir ke dunia, mereka itu udah dikasih yang namanya rasa cinta. Tapi kalau anak bayi ya mungkin beda ya cara dia menunjukkan rasa cinta kepada ibunya, ya nggak sih? Nah,
Jadi ketika kita memahami makna cinta, kenapa itu menjadi penting? Karena kalau kita salah dalam menafsirkan cinta, maka salahlah tindakannya. Banyak kita lihat orang di luar sana yang dia cinta terhadap seorang perempuan, tapi akhirnya dia galau. Atau teman-teman pernah merasakan galau? Nggak ada yang mau ngaku ya, malu. Oh, Mbak galau. Ya, saya pernah merasakan jatuh cinta dan saya merasa galau. Kenapa ya? Padahal cinta tuh katanya indah. Ya nggak sih? Kayaknya teman-teman pada lapar ya, belum makan atau ngantuk. Sebenarnya tuh mereka tuh bingung. Ini tuh perasaan cinta atau baperan doang atau gimana gitu. Jadi bingung mau jawab juga, gitu. Iya, oke. Berarti kita langsung aja ya. Nah, jadi kalau misalnya merujuk kepada bahasa Arab, definisi dari cinta ini diambil dari kata mailul qalbi ila syai'i. Jadi ya, artinya itu adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu. Jadi yang namanya cinta itu merupakan fitrah teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa wah ketika aku mencintai sesuatu, mencintai seseorang terus aku orang yang berdosa gitu. Jangan merasa seperti itu. Karena yang namanya cinta itu merupakan bagian dari fitrah yang sudah Allah tanamkan kepada setiap manusia. Nah, tapi selain Allah menanamkan cinta pada diri setiap manusia, Allah juga berikan namanya hukum-hukum untuk mengatur cinta tadi. Sepakat? Sudah mempelajari hukum-hukumnya? Diam gitu ya. Ya, belum. Oh iya, makanya datang ke sini ya, karena belum memahami terkait dengan hukum-hukum terkait dengan batasan-batasan dalam mencintai tadi. Nah, kalau misalnya kita memahami, cinta itu kan merupakan bagian dari fitrah. Setiap manusia yang Allah lahirkan, itu Allah kasih tidak hanya rasa cinta, teman-teman. Jadi jangan sampai hari ini tuh fokusnya tuh cinta aja. Banyak kan ngeliat, di sini ada yang suka Korea nggak sih? Banyak ya yang suka Korea? Ya nggak? Iya. Bisa tunjuk tangan nggak? Oh iya, dia nunjuk temennya. Oke. Sebenarnya kenapa sih Korea itu bisa sebegitunya? Menurut teman-teman, apa sih yang mereka tonjolkan? Romantisme, bener, cinta itu tadi. Tapi apakah hidup hanya sekedar cinta? Enggak kan gitu. Allah menitipkan kita banyak potensi. Ada namanya potensi bako. Ketika kita ingin memiliki sesuatu, terus Allah juga menetapkan potensi yang namanya goriza tadayun, yaitu mengagungkan sesuatu. Terus juga ada goriza nau, yaitu mencintai lawan jenis gitu kan ya, atau naluri untuk melestarikan jenis. Nah, itu yang menjadi highlight sebenarnya dari cinta. Jadi ketika kita membahas mengenai cinta, bukan sekedar nafsu teman-teman gitu ya, tapi Allah memberikan aturan bahwa ketika kita mencintai lawan jenis, itu tujuannya tadi untuk melestarikan jenis tadi, kayak gitu loh. Beda dengan sekarang, ketika tidak dipenuhi dengan aturan-aturan Islam, yang terjadi apa? Yang terjadi seseorang itu tidak hanya mencintai manusia, tapi juga ada yang mencintai binatang ya Mbak. Sampai melakukan hubungan yang seperti yang tidak seharusnya dengan binatang, dengan pohon dan sebagainya. Karena mereka tidak memahami batasan cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, di akhir ingin saya sampaikan, seharusnya kita sebagai seorang makhluk yang Allah ciptakan, kembalilah kita untuk memahami makna cinta itu dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah yang memiliki segala makhluk yang ada di dunia ini. Ketika teman-teman cinta kepada orang tua, cinta kepada seseorang, cinta kepada saudara, maka pahamilah bagaimana seharusnya aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk mencintai mereka. Karena Allah lah sang pemilik makhluk tadi gitu. Jadi ya itu dulu sih makna cinta. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan samakan antara cinta dengan nafsu ya. Ya, Jadi itu. cinta itu sebenarnya fitrah ya Kak ya? Kak Izi, Ya gimana? cinta itu berarti fitrah ya? Cinta itu fitrah, itu menjadi highlight. Dan Yang kalau kita- misalkan, misal nih, cintanya itu kita nggak ada kan beberapa definisi cinta, di mana orang tuh bilang, aku tuh nggak tahu kenapa kalau dia marah aku nggak bisa marah, apa ini cinta? Terus kalau dia berbuat sesuatu aku tuh kayak nggak bisa apa-apa, itu kayak gitu tuh gimana? Apakah itu, kadang kan kita mendefinisikan cinta itu sangat luas sekali kan? Kita nggak bisa, misal saya dengan Kak Ezi mungkin definisi cintanya berbeda, mungkin mbak-mbak di sini definisinya cinta itu berbeda lagi. Tapi ada nggak sih maksudnya batasan yang benar-benar detail kita tahu
cinta yang dari Allah itu dalam konteks nggak nyesatin kita berlebihan itu apa sih batasnya? Jadi tadi yang ingin saya highlight biar teman-teman maksudnya pembahasan nggak ngambang kemana-mana. Pertama, cinta itu adalah merupakan bagian dari fitrah. Yang kedua, Allah tidak hanya menitipkan fitrah tadi yaitu berupa cinta, tapi Allah juga memberikan aturan agar cinta tadi tidak menyengsarakan manusia, tapi tetap dia menjadi sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, seperti itu. Nah, terkait dengan batasan, itu sebenarnya banyak sekali pembahasan yang kita harus belajar lebih dalam lagi, bagaimana fikih pergaulan, bagaimana fikih pernikahan. Nanti mungkin sedikit akan disinggung oleh Mbak Evinda gitu terkait dengan batasan itu, Mbak. Kalau cinta sendiri itu mungkin nggak munculnya nggak cuma sekali. Misal nih patah hati nih, aku tuh udah jatuh cinta banget sama dia, belum bisa move on gitu. Terus tiba-tiba next ketemu orang lagi, itu cinta lagi atau gimana sih cinta itu? Iya, pertanyaan. Iya kan, kalau jomblo biasanya kayak gitu kan. Kalau udah putus patah hati gitu langsung yang sebenarnya ini tuh cinta atau bukan sih gitu kan. Tiba-tiba galau, mojok, air shower di ini kepul-kepulin ya kan, nangis-nangis gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi memahaminya gini, paradigma paling mendasar yang harus kita miliki sebagai seorang manusia itu pasti akan binasa ya nggak sih? Manusia itu pasti akan berubah ya nggak sih? Ketika kita misalnya hanya mencintai, atau istilah itu cinta buta ya sekarang ya, ketika kita menetapkan cinta pada seseorang tanpa menstandarkan pada aturan yang telah Allah tetapkan, pokoknya aku harus nikah sama dia, kalau nggak dia nggak boleh dimiliki oleh orang lain, ya nggak sih? Nah itu nggak boleh sebenarnya gitu. Yang harus kita pahami adalah ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai dia karena Allah, bukan karena fisiknya atau yang lain, tapi kita melihat bagaimana Allah menstandarkan. Ketika Allah katakan yang menjadi standar bagi laki-laki, ketika kita ingin memilih seorang laki-laki sebagai pendamping kita, apa yang menjadi standar di dalam Islam? Nah itu yang kita ambil, bukan melihat sesuatu yang sifatnya fana, fisiknya, uangnya dan sebagainya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Lenika, kalau misalnya cinta itu bisa nggak sih sampai berkali-kali? Of course bisa gitu kan ya, tapi kita tidak meng-highlight di sana. Yang kita highlight adalah bahwasanya manusia itu dia pasti akan berubah, pasti akan binasa. Jadi tetaplah yang menjadi standar bagi kita ketika mencintai makhluk, siapapun itu, orang tua kita pun, teman-teman kita pun, yang menjadi standar itu adalah bagaimana Allah mengatur rasa itu tadi, sehingga kita tidak menjadi orang yang kecewa, seperti itu. Terakhir nih buat Kak Ezi nih, kan Kak Ezi ini lebih ke teman-teman milenial karena usianya juga muda, kelahiran 94, otomatis teman-temannya di kampus tuh pastilah melihat banyak yang galau, ada yang patah hati dan lain-lain. Solusi apa sih yang Kak Ezi kasih buat teman-teman kalau pas lihat temennya curhat nih, misal ke Kak Ezi, Kak gue tuh cinta banget sama dia, nggak taunya ditinggal nikah, ya ampun gue nggak bisa tanpa dia. Terus solusi apa sih yang bakal Kak Ezi kasih buat teman-teman supaya nanti misalkan teman-teman di sini menemukan ada temannya yang seperti itu juga, teman-teman juga bisa memberi solusi ke teman-temannya yang lain gitu. Oke, sederhana sebenarnya. Ketika tadi kita sudah mendapatkan kunci bahwa adanya aturan dalam mencintai makhluk gitu ya, bahwa kita harus menetapkan bahwa ketika kita ingin mencintai seseorang, kita harus mengikuti aturan-aturannya Allah. Nah, hal yang paling mendasar harus kita pahami lebih dahulu adalah mengenai cinta kepada Allah itu gitu. Jadi kita harus menetapkan dulu, kenapa saya cinta kepada Allah, kenapa saya memilih Allah sebagai Tuhan saya. Kita harus meneguhkan dulu pembahasan terkait dengan keimanan gitu. Barulah nanti kita bisa lanjut ke pembahasan yang lain gitu kan Mbak. Tapi kalau kita langsung bahas, wah kamu harus ikutin aturan Allah, pokoknya harus cinta kepada Allah, susah gitu. Makanya jangan lupa teman-teman mengkaji Islam, jangan lupa teman-teman untuk memahami akidah secara kokoh, lalu selanjutnya baru membahas yang lain gitu. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita pun merasakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya nih ya, ini contoh aja ya, misalnya laki-laki itu sudah sesuai dengan rules yang Allah tetapkan, dia soleh dan sebagainya, dia juga laki-laki yang bertanggung jawab, tapi ternyata Allah tidak jodohkan kita dengan dia. Kita memahami, oh ya udah, berarti ini bentuk cinta Allah kepada kita gitu. Berarti dia belum yang terbaik buat kita, berarti Allah menyiapkan yang lain yang lebih baik daripada dia, kayak gitu. Berarti ini ya Kak, lebih ke kalau misal ada temen yang kayak gitu, mendingan kita tarik aja ikut kajian gitu kali ya. Ya. Biar lebih memahami kalau cinta itu nggak melulu soal manusia, nggak melulu soal perasaan, nggak melulu soal
harus menggalau-galau atau nggak melulu soal kita tuh pengen nikah cepet-cepet karena teman-teman udah pada nikah gitu loh. Jadi balik lagi kalau kalian menemukan teman-teman kalian yang lagi galaunya akut parah sampai mewek nangis-nangis nggak jelas gitu, tarik ke kajian kali ya, itu lebih tepatnya. Nah untuk selanjutnya nih, kita tuh kadang pernah nggak ngerasa berprasangka buruk kepada diri kita sendiri. Kok jodoh kok nggak datang-datang sih? Apa gue kurang cantik? Apa gue kurang solihah? Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Pernah? Pernah nggak? Pernah ya, di sini pasti pernah ya. Ya di sini berempat mungkin juga pernah. Tapi kita gimana ya? Mungkin itu kayak pertanyaan itu timbul waktu kita sendiri, entah di kamar, merenung gitu kan. Kenapa sih gue nggak dipilih sama dia, kenapa dia milih dia, atau enggak kenapa gini, kondisi kita ketika jomblo, ketika sendiri itu tuh banyak ya, kadang ada temen, pilihannya banyak, temen kita itu punya, temen kita itu punya kandidat banyak banget, misal nih Kak Lia, kandidatnya ada 10, datang semua gitu kan, wah lu enak Kak, tinggal milih doang, ribet amat sih lu, nggak kayak gue satu aja nggak ada yang datang, itu pasti ada. Kadang tuh kita nemuin teman yang kayak merasa lu tuh enak, ada yang datang sedangkan gue nggak ada, padahal belum tentu yang datang 10 itu sesuai dengan kriteria dari kita, yang akhirnya sebenarnya dua-duanya itu kayak apa ya, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak, jadi gimana ya, kayak gitu. Gimana nih Kak, aku mau nanya, prasangka buruk kayak gitu untuk diri kita, apakah diperbolehkan atau emang itu gimana yang harusnya kita lakuin gitu? Di Lenika ya, izinkan saya menyapa teman-teman dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab baru 50 ya, padahal pesertanya lebih dari 50. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat. Yang pertama, kalau mahasiswa IPK-nya 3,8. Kalau yang sudah kerja, nanti gajinya nambah, tunjangannya nambah ya. Kalau yang punya proposal nikah di tahun 2020, saya doakan segera dapat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya, sehingga pada kesempatan ini saya sendiri diundang oleh panitia ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman Jovisa ya, jomblo visabilillah. Jangan merasa terpojokkan atau merasa dibully ya. Sekarang kan sosmed itu begitu jahat gitu ya. Kadang-kadang status jomblo itu sesuatu yang miris. Padahal sebenarnya kalau kita gali nanti justru status jomblo itu bisa bahkan ya kondisinya lebih mulia daripada yang kemudian sudah double gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Jovisa yang kemudian berkumpul di sini justru saya anggap ya, dan semoga gitu ya teman-teman semua adalah orang-orang yang kemudian Allah muliakan, karena teman-teman itu sejak tadi pagi luar biasa ya, 7:30 sudah di sini ya, 7:30 sampai sekarang jam berapa? Jam 3 masih di sini dalam forum menuntut ilmu gitu ya. Insya Allah berikan rahmat ya, Allah berikan pahala, bahkan sayap-sayapnya malaikat itu senantiasa menaungi kita semua ya, meskipun tidak terlihat tapi insya Allah ada gitu ya. Bahkan ikan-ikan di laut itu senantiasa mendoakan kaum muslimin ya, orang-orang yang kemudian hadir di kajian Islam. Dan kajian Islam itu Allah istimewakan itu dengan taman-taman surga gitu. Jadi ini adalah taman-taman surga ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita gitu ya, oh berarti ini adalah calon penghuni surga gitu ya. Baik, menyambung dari pertanyaan, saya manggilnya Ade ya.
karena saya tua beberapa tahun gitu. Di Lenika ya, terkait dengan gimana sih kalau kita kemudian merasa kok jodoh nggak kunjung datang gitu. Saya mau tanya di sini, ada yang sudah merencanakan pernikahan 5 tahun sebelum tahun 2020, angkat tangannya. Masya Allah, kita doakan bersama ya. Ada yang merencanakan pernikahan 3 tahun sebelum tahun 2020? Nggak Ini ada. kenapa yang ngacung cuman dikit ya? Jadi yang lainnya nggak pernah merencanakan menikah apa ya? Mungkin karena justru karena ada Jovisa ini Mbak, kita itu datang ke sini untuk kemudian mengetahui kan gimana sih cara merencanakan pernikahan gitu. Kalau yang merencanakan pernikahan tahun ini angkat tangannya. Oh masih sedikit juga ya, nggak ada 10 orang. Berarti dugaan saya berarti teman-teman datang ke sini itu untuk mencari ilmu gitu ya. Untuk kemudian memulai untuk menulis proposal pernikahan, kira-kira begitu ya. Bagaimana kemudian gitu ya kita merencanakan visi keluarga seperti apa yang harus kita bangun, karakter pendamping seperti apa yang kita inginkan begitu ya. Nah, saya zonnya begitu karena ternyata baru sedikit yang kemudian merencanakan pernikahan ya. Tapi banyak ya teman-teman, apalagi di era milenial sekarang gitu ya, ketika sosmed itu begitu merajalela di mana-mana, kegalauan para jomblo visabilillah gitu ya, itu dalam menunggu jodohnya gitu ya. Sudah 5 tahun merencanakan, 3 tahun, 2 tahun, tapi kok tak kundung-kundung datang gitu. Pertanyaannya sudah berusaha apa belum gitu ya, sudah memanjatkan doa atau belum gitu ya. Ada sebuah hadis yang menarik yang kemudian patut kita semua menaruh perhatian padanya gitu ya. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim gitu ya. Qala Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi gitu ya. Bahwasanya Allah itu, Allah mengatakan aku gitu ya, itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Jadi itu yang kemudian bagi seorang muslim harus kita kedepankan terlebih dahulu, bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka kita gitu. Kemudian dilanjutkan, dan aku gitu ya, itu akan bersama orang-orang yang mengingatku gitu ya. Jadi dilanjutkan lagi setelah itu gitu ya. Ketika hamba itu mengingatku dalam kondisi sendirian, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Ketika hamba itu mengingat aku dalam kondisi yang dalam kelompok gitu ya, ketika berjamaah dia mengingat zat Allah, maka kemudian Allah akan mengingatnya dengan kelompok yang lebih baik gitu. Nah, dari hadis itu kemudian kita ada beberapa hal yang bisa kemudian kita ambil gitu ya. Yang pertama tadi, bahwasannya sebenarnya Allah itu memperlakukan kita itu sebagaimana zon kita kepada Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih merasa banyak dosa gitu, terus kemudian memanjatkan ampunan kepada Allah. Kalau teman-teman yakin bahwasanya dosa itu akan diampuni, maka pasti akan Allah ampuni. Kalau kemudian teman-teman itu melakukan hal yang kemudian luar biasa besar ya, kemaksiatan, kemudian ingin bertaubat, teman-teman yakin bahwasanya Allah akan mengampuni taubat teman-teman, maka Allah juga akan mengabulkan itu. Begitupun terkait dengan cita-cita yang lain, termasuk menikah gitu ya, termasuk menjemput jodoh gitu. Kalau kemudian kita meyakini bahwasanya Allah pasti akan memberikan jodoh kepada kita gitu ya, maka Allah akan mengabulkan itu. Jadi Allah itu akan memperlakukan kita itu sebagaimana zon kita kepada Allah. Maka bagi seorang muslim itu harus senantiasa su'uzon atau husnuzon? Su'uzon apa husnuzon? Ya, harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah gitu. Itu yang pertama. Kemudian di hadis itu tadi dilanjutkan gitu ya, aku akan bersama orang-orang yang mengingatku. Mengingat itu maksudnya apa gitu ya. Jadi bagi seorang muslim gitu ya, yang kemudian dia beriman kepada Allah gitu ya, kitab-kitabnya, malaikatnya, rasul-rasulnya gitu ya. Dan juga hari kiamat termasuk qada dan qadar, baik buruknya itu dari Allah, maka dia akan senantiasa mengingat sebenarnya tujuan kehidupan dia di dunia itu apa sih gitu. Coba teman-teman, siapa yang belum tahu visi hidup teman-teman di dunia itu apa, angkat tangan.
Ya udah angkat tangan dalam hati aja deh. Udah pada paham nih visi Oh, udah misinya. paham ya. Ya, dalam Az-Zariyat ayat 56 ya. Tidaklah kemudian aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Jadi tujuan penciptaan teman-teman gitu ya, itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka bagi seorang beriman gitu ya, maka dia akan senantiasa mengingat tadi, ketika dia itu beriman kepada Allah, dia akan mengingat bahwasanya Allah itu menciptakan dia itu untuk beribadah kepadanya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat gitu ya, di yaumil akhir gitu. Maka ketika kemudian maksud dari aku akan mengingat hamba yang kemudian mengingatku. Ketika kemudian kita mengingat Allah, maka kita mengingat tujuan kita itu diciptakan gitu ya. Bahwasanya kita diciptakan untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika kemudian kita melakukan hal itu, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Teman-teman, tidak ada penjagaan yang lebih baik daripada penjagaan dari Allah. Percaya atau tidak? Bahkan penjagaan dari kedua orang tua. Ya. Jadi makanya kalau dalam ilmu parenting gitu ya, kekuatan seorang ayah dan ibu itu salah satunya adalah kekuatan doa. Jadi memberikan tawakal kepada Allah bahwasanya tolong Allah anakku dijaga gitu. Karena dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Allah itu akan menjaga hambanya itu dengan sebaik-baik perlindungan, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya gitu. Maka harusnya ya tadi kita harus senantiasa mengingat kepada Allah gitu ya, agar kemudian Allah menjaga kita. Allah juga mengingat kita. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, aku mengingat hamba itu dalam diriku gitu. Luar biasa ya. Jadi seharusnya setiap langkah yang kemudian kita tentukan ya dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita, senantiasa kita hadirkan Allah gitu kan ya, sehingga Allah juga memberikan perlindungan sebaik-baik perlindungan kepada kita gitu ya. Kemudian jadi berarti ini ya Kak ya, lebih ke ketika kita merasakan cinta itu balikin lagi semuanya ke Allah dan husnuzon sama Allah. Dan gimana sih kalau misalkan nih cinta, kita tuh udah cinta tapi kayak kepikiran dia terus jadinya zina nggak sih perasaan kita? Zina ya, karena zina itu nggak cuma zina melakukan hubungan itu dengan lawan jenis sebelum menikah, tapi zina itu ada zina mata, zina hati, zina perasaan. Dan itu gimana nih? Coba aku mau nanya Kak Evinda, ada nggak sih kiat-kiat kita supaya kita menghindari zina mata, zina hati dan segalanya tentang cinta itu yang sebelum halal jadi zina jatuhnya ya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget ya ketemu teman-teman semuanya. By the way, kita bertiga ini sahabat. Nah, dengan bertemu teman-teman semuanya, saya berharap saya di sini juga menemukan sahabat-sahabat yang lain dan insya Allah saya anggap teman-teman yang ada di hadapan saya ini adalah sahabat-sahabat saya dan semoga berlanjut sampai ke surga. Nah, itu teman Citra kesini ya? Iya. Makasih pertanyaannya Mbak Lenka, gimana sih kiat-kiatnya supaya mata kita itu terjaga, hati kita, pikiran kita juga terjaga. Sebenarnya mungkin saya di sini merangkum ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ezi, kemudian sahabat saya yang satunya Lia, saking capeknya, mohon maaf ya. Ya, jadi Ezi dan Lia gitu. Bahwasanya apa yang pertama, penjagaan. Gampang aja sih bahwasanya penjagaan yang terbaik itu adalah dari Allah. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah teman-teman
mengenai cinta gitu ya. Tadi definisi cinta itu apa sudah disampaikan oleh Kak Ezi. Dan kemudian bagaimana sih untuk memanifestasikan cinta kita ini, mengimplementasikan cinta kita ini di dunia ini dengan baik. Dan catatan baik bagi seorang muslimah itu adalah sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan by the way teman-teman, kita harus paham betul gitu ya. Jadi memang berasal dari konsep dulu nih gitu. Apa? Konsep yang harus dipegang oleh teman-teman semuanya, termasuk diri saya gitu ya. Bahwasanya sebelum kita menjadi single lillah, berarti jovisa ya, jovisa lillah gitu ya. Atau nanti kita sudah menjadi istri, kemudian menjadi yang lainnya gitu ya. Satu hal yang tidak akan pernah lepas dari kita dan tidak akan pernah bisa untuk kita tanggalkan sebagaimana baju dan kerudung kita, itu adalah kita sebagai hamba Allah. Jadi itu tidak akan pernah bisa kita tanggalkan. Jabatan itu ya tidak akan pernah bisa kita tanggalkan. Jadi kita siapa teman-teman? Kita adalah hamba Allah. Jadi kalau ditanya kamu siapa? Jovisa. Sebelum menjadi Jovisa dan sebelum nanti mendapatkan pasangan, jadi istri, jadi siapapun, bahkan jadi anak, kita adalah hamba Allah. Nah sekarang saya tanya selanjutnya, hamba Allah itu tugasnya apa berarti? Ini lapar ya? Hamba Allah itu tugasnya adalah ya menghamba kepada Allah, kan seperti itu ya. Menghamba kepada Allah itu adalah dengan taat. Dengan dengan mengikuti seluruh syariat Allah tanpa terkecuali. Yang namanya kita taat, yang namanya kalau semuanya sekarang pengen nggak mendapatkan label takwa? Pengen ya. Kenapa? Karena semuanya pasti pengen mulia. Iya kan? Mulia itu kan berarti pada posisi yang amat tinggi. Di hadapan Allah yang namanya mulia itu seperti apa? Mulia itu adalah kita menjadi tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kan seperti itu gitu. Nah, maka menyambung pertanyaan dari Mbak Lenka, gimana sih cara kita untuk menjaga hati, menjaga pikiran dan ini? Ya, yaitu dengan cara taat. Yang pertama dipegang adalah itu, menjadi hamba Allah yang baik, yang taat. Maka dari situ kita akan mencari cara gimana sih supaya supaya mata kita, hati kita, pikiran kita itu terjaga dari hal-hal yang belum boleh, kan seperti itu, gitu kan, belum boleh, kan begitu. Gimana caranya? Ya misalkan ini sekarang kita berbicara terkait cinta, gitu. Cinta di sini konteksnya langsung aja ya kepada berarti lawan jenis, kan seperti itu ya. Karena kalau cinta kepada orang tua, ya boleh, harus, bahkan cinta kepada sesama muslimah, teman nih harus, bahkan karena syariatnya Allah itu kan kita harus ini ya, uhibbu fillah, kan begitu ya, saling mencintai karena Allah, dan mencintai karena Allah itu pahala. Ezi uhibbu fillah, kan begitu ya. Aku mencintaimu karena Allah. Itu Mbak F mengatakan seperti itu mendapatkan pahala. Tapi ketika kepada lawan jenis maka no, tidak. Kita malah mendapatkan sebaliknya, kan seperti itu. Nah, teknis-teknisnya sebenarnya syariat Islam itu sudah sempurna belum teman-teman? Sudah, kan begitu ya. Sudah sangat sempurna, bahkan pada tataran teknis gitu. Rasulullah tahu karena cinta ini ibarat virus corona nih, jangan-jangan gitu ya, cepat menyebarnya gitu kan. Jadi eksponensial banget gitu kan. Nah, maka di situ Allah itu sampai kalau menurut saya mengurusi masalah cinta ini tadi benar-benar detil rinci. Misalkan apa? Kita nih sudah mulai ada rasa-rasa gitu ya kepada lawan jenis. Apakah itu salah? Tidak, itu fitrah. Dan itu ujian bisa jadi yang diberikan oleh Allah, dan ujian itu jangan dianggap melulu bahwasanya Allah nggak suka sama kita, enggak. Ujian itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk menaik levelkan diri kita di hadapan Allah sekaligus di hadapan manusia. Maka ketika ujian itu datang, gimana? Nah, udah ada rasa-rasa, listrik itu udah mulai terasa gitu kan ya. Nah, maka gimana? Godul basar. Allah punya yang namanya syariat berupa godul basar, tundukkan
pandanganmu. Kan seperti itu. Mbak, tapi sekarang itu banyak sekali. Bisa jadi nih, godul basarnya ketika langsung tatap muka gitu. Tapi ketika kita tadi di Korea dan yang lainnya, sama hukumnya. Sama hukumnya. Dan ketika kita memahami Islam bahwasanya, ingat nggak teman-teman, sebutir dzarrah itu dimintai pertanggungjawaban nggak oleh Allah? Sebutir dzarrah itu adalah apa? Kalau teman-teman tahu butiran debu, dzarrah itu lebih kecil dari butiran debu. Tahu ya butiran debu kalau misalkan ada cahaya gitu kan kelihatan ya gitu. Nah, maka dzarrah itu lebih kecil dari itu dan oleh Allah itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka godul basar itu juga terhadap laptop-laptop kita yang mungkin menampilkan para opa. Nah, harus hati-hati nih gitu. Oke, berarti ini Kak, pada poinnya adalah timbulin rasa takut ke Allah ya. Betul, supaya takut tidak kepada Allah. Terjadi hal-hal yang berlebihan dalam konteks zina pikiran, hati dan lain-lain gitu ya. Allah itu kan punya syariat ya, terkait cinta itu sendiri dan juga takut. Ada cinta dan benci karena Allah, plus juga ada takut kepada Allah. Jadi kita gini, kalau kita taat, kita mengingat apa bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang yang taat dan dihamparkan istana surga bagi orang-orang yang taat. Dan istana surga itu jangan dianggap sebagaimana Alhambra atau istana Taj Mahal gitu ya. Enggak, istana surga kalian pengen seluas apapun itu Allah buatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah, bahkan di surga itu gimana? Kita belum mengucap saja sudah Allah buatkan. Siapa di sini yang enggak pengen memiliki istana? Pasti semuanya pengen, kan begitu ya. Nah, kalau misalkan mau melakukan lagi, ingat takut banget harus kepada Allah. Takut kepada Allah itu gimana? Masih ingat nggak? Neraka itu intipnya atau peletikan, tahu nggak? Peletikan, kalau kita main kembang api ada peletikan-peletikannya itu kan. Nah, peletikan itu kalau misalkan kena ujung kaki ya, maka yang umup itu apa ya? Mendidih ya. Yang mendidih itu mana? Otak kita. Terbayang ya betapa sakitnya di neraka. Masya Harusnya itu Allah. membuat takut. Terus, gitu. Ada nggak sih kiat-kiat produktivitas kita? Misal nih, aku mau nanya singkat aja buat teman-teman di sini, Kak Evinda, Kak Ezi dan Kak Lia. Kita harus ngapain sih biar nggak terlalu fokus mikirin jodoh doang sampai akhirnya kita lalai banyak hal gitu loh, saking galaunya. Kalau aku pribadi sih karena aku suka baca buku, mungkin aku akan habiskan waktu aku untuk membaca. Dan aku juga suka nulis, jadi biasanya aku bakal nulis sesuatu yang memang aku rasa ini tuh bagus untuk aku share ke teman aku kayak gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Produktivitas apa yang bakal dilakuin? Sekalian aku aja gitu ya. Jadi tadi ya menyambung yang tadi, maka carilah aturan Allah terkait cinta ini tadi gimana. Kan seperti itu. Nah selanjutnya adalah kalau terus menerus, jadi yang namanya cinta itu sebenarnya kan gorizah. Gorizah itu perasaan-perasaan itu kalau nggak dituruti tidak akan sampai mengantarkan kepada kematian. Cuman nggak enak aja, cuman apa sih yang nggak enak gitu loh, perasaan nggak enak gitu. Maka gimana? Sibukkan diri kita dengan aktivitas yang lain. Tipsnya tadi Mbak Lenka udah, kalau Mbak F itu ya intinya saya mengisi waktu dengan hal-hal yang lain gitu, yang produktif gitu untuk hidup kita. Dan sorry teman, hidup itu nggak melulu tentang cinta antara lawan jenis. Hidup itu sangat indah, persahabat kita aja ketemu ini, tadi ngobrol kan seru ya. Nah, Padahal baru kenal banget di belakang. Jadi bisa memuaskan dengan hobi-hobi kita. Intinya terserah hobi mah macam-macam. Intinya seperti itu. Intinya alihkan kepada kesibukan yang lain. Dan tadi hamba Allah, satu pesan saya, hamba Allah ya, muslimah itu bukan sekedar perempuan yang muslim, tapi muslimah itu tersemat 3 hal di balik kata muslimah. Ada mukmin, multazimah dan hamilatun dakwah. Maka teman-temanku semua di sini, dakwah itu bukan sebenarnya bukan kewajiban mungkin kami yang ada di depan. Tapi dakwah itu adalah bagi setiap manusia yang bernyawa, dakwah itu adalah kewajiban dan kewajibannya itu fardu ain. Maka sebenarnya kalau kita menghabiskan waktu kita untuk dakwah apalagi di zaman saat ini itu udah habis rasanya waktu. Mungkin Masya itu sih. Allah. Lanjut mungkin Kak Ezi, hal produktif apa sih yang dilakuin daripada ngegalau gitu? Ya, sederhananya kata ulama,
ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka kita akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Jadi teman-teman mulai tata waktunya, bikin mungkin daily activity, lalu lakukanlah hal-hal yang menjadi passion teman-teman, tapi teman-teman bahagia di sana dan bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi kewajiban bagi kita di dunia ini terhadap Allah gitu ya. Jadi jangan merasa kalau masih jomblo tuh rasanya hina gitu ya. Padahal kita hari ini teman-teman seharusnya bersyukur karena Allah masih kasih waktu untuk melayakan diri di hadapannya Allah gitu kan ya. Sehingga waktunya menjadi waktu yang bermanfaat. Jadi lakukanlah hal-hal yang menjadi passion. Contohnya saya kan suka berjualan ya. Nah, makanya aku punya bisnis gitu. Jadi bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu kan ya, dan juga memberikan motivasi untuk orang lain gitu. Oke, untuk kalian sendiri apa nih yang dilakuin daripada ngegalau, gabut-gabut gimana gitu? Ya, sendiri bukan berarti meratapi ya. Jadilah berdaya dengan asa dan cita. Banyak hal yang kemudian bisa teman-teman lakukan. Tadi, jadilah sesuatu yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar, keluarga, dan juga kaum muslimin secara luas gitu. Passion yang teman-teman punyai ya itu diarahkan untuk amal solih ya. Kalau misalnya tadi Ezi menyampaikan, kalau saya apa yang kemudian saya lakukan untuk kemudian mengisi masa penantian, Cile. Karena saya passion di bidang akademik, keseharian saya mengajar ya. Kemudian juga saya beraktivitas dakwah dan juga saya berbisnis gitu. Jadi banyak hal, banyak cita-cita yang harus kita raih, banyak hal yang perlu kita perjuangkan ya, sembari melayakan diri tentu saja dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Mungkin itu. Masya Allah banget untuk segmen kali ini. Teman-teman masih semangat gak sih? Loyo banget. Semangat ya, kalau saya bilang semangat sore, jawabannya semangat gitu ya. Semangat sore semua. Masya Allah, aduh dari pagi aku juga gak ngebayangin kalau dari pagi aku ada di sini ya. Tapi kalian luar biasa, kalian yang dipilih Allah, dan jangan putus asa, jangan ngegalau-galau terus masalah cinta, karena yakinlah pada satu hal, di mana Allah pasti berikan jodoh kita di waktu yang tepat. Ingat ya, di waktu yang tepat. Kalau hari ini, besok atau lusa jodoh kita belum kunjung datang, berarti memang itu belum Allah takdirkan, karena itu bukan waktu yang tepat buat kita. Kalau misalkan waktu itu belum tepat, tiba-tiba orang itu datang, terus kita kayak buru-buru untuk mau menikah, nanti impactnya tuh kemana-mana gitu loh. Perceraian di mana-mana, ilmu agama belum dipahami banyak, sampai akhirnya rumah tangga, aduh aku gak bisa ngebayangin deh. Yang jelas balikin lagi semua ke Allah, dan selalu ingat bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat kakak-kakak yang cantik, salihah, Masya Allah ini untuk waktunya karena telah mau berbagi, sharing sama teman-teman semua. Saya Lenika dan Kak Evinda, Kak Ezi, dan Kak Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.